Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu huruf diajarkan kepada Ali bin Abi Thalib, kata beliau, aku siap menjadi budaknya. Kemudian Imam Atha bin Abi Rabah, seorang mufti di Masjidil Haram, yang kalau beliau ada di Masjidil Haram tidak ada satu orang ulama pun yang berani berfatwa selain beliau. Orangnya bukan orang yang putih, tapi orang negro. Secara fisik penampilannya tidak terlalu meyakinkan, akan tetapi ilmunya Masya Allah luar biasa. Ketika beliau berbicara tentang ilmu, beliau mengatakan, aku tidak segan-segan mendengarkan ilmu dari orang yang jauh lebih muda daripada aku. Bahkan aku sudah tahu ilmu itu sebelum orang yang menyampaikan itu lahir. Akan saya perhatikan dengan semaksimal mungkin ilmu yang disampaikannya. Bagaimana para ulama kita sangat menghormati ilmu. Imam Syafi'i pun juga mengatakan senada, bagi saya mencari ilmu itu seperti seorang ibu yang mencari anak semata wayangnya yang hilang. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, bagi saya mencari ilmu itu seperti seorang ibu yang mencari anak semata wayangnya yang hilang. Saya akan mendengarkan ilmu dengan seseksama mungkin, dan aku berharap seluruh tubuhku itu jadi telinga. Ini PR besar kaum muslimin di Indonesia, dimanapun tempatnya, masih banyak sekali orang yang belum tahu bagaimana adab dalam majelis ilmu yang benar. Sekelas Imam Syafi'i rahimahullah, imam madhab, beliau mengatakan, mencari ilmu bagiku seperti seorang ibu yang kehilangan anak semata wayangnya. Aku mendengarkan ilmu dengan semua potensi yang aku punya, dan aku berharap semua tubuhku itu jadi telinga ketika mendengarkan ilmu. Aina nahnu min akhlaqis salaf? Di mana kita ketika dibandingkan dengan akhlak para salafus salih? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari mana Imam Syafi'i beradab seperti itu? Contohnya dari mana? Apa yang menyebabkan Imam Atha bin Abi Rabah itu sangat menghargai ilmu dan menghormati gurunya? Siapa yang membuat Ali bin Abi Thalib sangat tahu cara menghormati gurunya? Tidak lain adalah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang menjadi contoh teladan. Ketika dibacakan ilmu kepada beliau, malaikat Jibril menyampaikan wahyu bagi beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan dengan sangat baik dan seksama. Beliau fokus mencontohkan itu semua. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau hari ini kita potret menjadi salah satu idola kita, maka tentulah di hari ini salah satu bagian dari diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang layak kita zoom adalah beliau sebagai seorang guru, beliau sebagai seorang penuntut ilmu sejati. Ahibbai fillah rahimani wa rahimakumullah. Mana tadi flyernya? Bagaimana tujuan dari majelis ini adalah kita menguatkan kembali kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan diadakannya majelis tausiah Al-Husna ini tidak lain, tidak bukan, salah satunya adalah untuk membuat kita semakin cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.